Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viko Devinto Nugroho, mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021, Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Komputer Informatika. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan UKIN. Terima kasih. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Pak. Ya, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, jaga kondisi badan ya, jangan sampai sakit karena sekarang lagi musim pancaroba ya. Mematuhi protokol jika sedang di luar ya, mencuci tangan dan menjaga jarak, dan jangan lupa untuk memakai masker ya. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa dulu ya sebelum kita melaksanakan KBM ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik, selesai. Nah, materi yang saya akan ajarkan yaitu adalah perakitan komputer ya, dari mata pelajaran komputer kejaringan dasar ya. Nah, di dalam perakitan komputer ini ya, kita tidak hanya belajar untuk merakit komputer itu sendiri, tetapi kita juga nanti mengetahui komponen-komponen atau hardware yang ada di dalam perakitan komputer, apa-apa saja yang ada di dalam perakitan komputer tersebut. Nah, karena kita daring ya secara virtual seperti ini, ada aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu adalah Cisco IT Essential yang nanti akan dipresentasikan oleh salah satu teman kalian ya. Nah, saya akan menunjuk nanti salah satu dari kalian gitu. Nah, di dalam praktek komputer sendiri ini berguna juga ya nanti ketika kalian sedang masa PKL ataupun kalian nanti masuk ke dunia kerja, ini sangat diperlukan. Tidak hanya dalam praktek komputer tapi juga dalam troubleshoot atau mengetahui permasalahan yang ada di dalam komputer tersebut, seperti itu ya. Nah, untuk memulai materi ini, izinkan saya untuk men-share PowerPoint. Nah, ini slide tentang perakitan komputer. Nah, modulnya ya, modul perakitan komputer sudah saya share tadi pagi ya, ada di dalam GCR atau Google Classroom. Nah, nanti kalian bisa sambil cek ya tentang modulnya. Oke, masuk ke pengelompokan hardware. Nah, di dalam perakitan komputer ini ya, ada CPU ya, atau komputer itu sendiri ya, di dalam CPU itu ya, lalu ada output device, storage device, peripheral, dan input device. Nah, kita masuk ke input device, yaitu ada keyboard, mouse, joystick ya, seperti stick game ya, itu masuk ke joystick. Kalau ada scanner, webcam, dan lain-lain. Lalu pada bagian CPU ada prosesor, ada RAM, storage, VGA card, power supply, dan motherboard. Di output itu ada monitor, speaker, ya, printer, LCD proyektor, dan lain-lain. Masuk di bagian peripheral ada LAN card, modem, TV tuner, dan lain-lain. Lalu ada di storage ada hard disk ya, penyimpanan, ada SSD, flash disk, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah memasang power supply. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada casing ya, di situ ada sebuah casing dan ada juga sebuah power supply. Nah, pastikan memasang power supply dengan hati-hati ya. Nah, di sini ada motherboard ya. Nah, bisa kalian lihat ada komponen-komponen. Yang pertama itu ada CPU, yang CPU itu adalah nanti prosesor yang akan dipasangkan di motherboard ya. Lalu ada DDR3 slot. Nah, ini adalah slot RAM ya, nanti kita akan masuk ke bagian RAM. Lalu ada chipsetnya ya, chipset yang digunakan ini atau jenis motherboard ini motherboard apa tipenya ya. Lalu ada SATA 3, SATA 6. Nah, ini perbedaannya adalah kecepatannya. Ada PCI Express ya, ini untuk VGA card ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu ada audio ya, ada port LAN,
ada USB 3, ada VGA port ya. Nah, ini untuk menampilkan monitor ya, DVI-D port, HDMI. Ya, HDMI juga sama seperti VGA port atau DVI-D ya untuk menampilkan. Lalu ada USB dan PS2 port. Nah, PS2 port ini perangkat lama ya, seperti mouse atau keyboard yang lama memakai PS2 port. Ya, sekarang kan sudah memakai USB seperti itu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Pak, Ya, Vero? itu kan di situ port audionya kan ada 3 ya, Pak. Yang warna Ya. biru, hijau, sama oranye. Itu bedanya masing-masing apa, Pak? Oh, oke. Masing-masing dari ketiga jenis ini ya. Kalau yang hijau ini untuk ini ya, untuk audio ya, audio ya. Lalu yang di apa namanya di bawahnya itu merah ya, warnanya merah ya. Itu untuk mic. Nah, untuk yang apa namanya biru ini. Nah, kalau yang biru itu sebenarnya untuk jack juga sama dengan hijau. Kalau yang hijau itu untuk outputnya, kalau yang biru itu untuk inputnya. Jadi sebenarnya hampir sama, tapi perbedaannya ada di input dan output. Nah, kalau misalkan seandainya kalian itu mempunyai headphone ya atau headset yang sudah terintegrasi ya dengan mic ataupun dengan audio ya, kalian bisa memasukkan di hijau. Jadi otomatis si merahnya ini akan terkoneksi dengan yang hijau gitu ya. Tapi jika kabelnya itu ada dua ya, hijau dan merah, ya dua-duanya harus dicolokkan agar mic-nya itu terhubung gitu ya. Itu chipset fungsinya untuk apa, Pak? Apa bedanya sama CPU? Syafiq, Pak. Oh ya, Syafiq. Oke, chipset itu sebenarnya adalah lebih mudahnya itu seperti tipe ya, tipenya. Jadi ada chipset yang jenisnya kalau kita kategorikan di dalam Intel ya, ada H, ada juga yang Z gitu. Terus di apa namanya di dalam AMD ya, di ada AMD juga ada yang B gitu, ada juga yang X. Nah, itu adalah jenis daripada tipenya. Jadi contohnya kalau i3 pakainya yang tipe H aja karena chipsetnya digunakan untuk kelas menengah ke bawah. Kalau misalkan yang menengah ke atas mungkin bisa pakai yang B ataupun pakai yang X atau Z gitu. Nah, itu untuk yang kelas atas. Jadi untuk mengorganisir saja gitu, mengkategorikan daripada spek si komponen-komponen itu aja. Sampai sini sudah cukup? Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini ada pemasangan prosesor pada motherboard. Ya, di sini bisa kalian lihat ya, sebelum memasang fan casingnya ya, atau nanti pasang fan-nya ya, kipasnya, pastikan diberikan pasta. Nah, fungsinya pasta itu sendiri yaitu menyalurkan panas. Jadi yang namanya prosesor itu kan bekerja. Nah, prosesor itu adalah otak daripada komputer itu sendiri. Nah, mereka kan bekerja, menghasilkan panas juga ya di dalam komponennya. Nah, untuk menyalurkan panas itu sendiri ya dari prosesor ya ke heatsink fan ya, itu memerlukan pasta seperti itu. Dan di sini saya berikan lingkaran ya warna kuning. Nah, ini adalah pengait si dudukan si prosesornya tersebut ya. Jadi ketika setelah dipasang ya prosesornya dikaitkan seperti itu ya, barulah nanti dipasang heatsink fan. Oke. Nah, yang tadi kita sudah memasang prosesor, lanjut kita memasang heatsink atau fan prosesor. Nah, fungsinya fan prosesor itu sendiri apa nih gitu? Ada yang ingin jawab? Mendinginkan CPU, Pak. Ya, benar, Nanda ya. Bagus ya. Nah, fungsinya itu untuk mendinginkan prosesor yang sudah kita pasang tadi ya. Prosesor kan bekerja ya, otak daripada komputer tersebut ya. Nah, ketika mereka bekerja ya, pasti akan menghasilkan panas ya, didinginkannya dengan fan prosesor. Nah, ketika memasang prosesor, jangan lupa untuk mengkaitkan ya. Di sini ada klem ya, jangan lupa untuk mengkaitkan klem ini ke lubang yang sudah disediakan di motherboard ya. Jadi jangan sampai lupa untuk mengunci ya si klem
fan processor. Nah, di sini ada RAM ya. Nah, RAM itu fungsinya untuk mentransfer data ya, namanya adalah random access memory ya, random access memory ya. Ketika data masuk dibaca ya oleh RAM ini lalu disalurkan lagi. Jadi sifatnya adalah sementara ya. Nah, RAM ini juga berfungsi sebagai multitasking. Semakin banyak RAM yang digunakan ya, 4 GB, 8 GB, 16 GB ya, maka akan semakin luas juga memori sementaranya. Jadi ketika menjalankan aplikasi atau program ya semakin enteng juga gitu. Kalau RAM-nya sedikit ya penampungannya juga sedikit, menjalankan suatu program juga terbatas seperti itu. Dan di sini cara memasang RAM bisa kalian lihat di sebelah ujung itu ada pengait juga hampir sama dengan heatsink ya, heatsink atau fan processor ya. Di sini hanya tinggal menekan saja. Tetapi kalian juga lihat di sini ada jarak ya di dalam RAM ya. Kiri dan kanannya di situ berbeda. Jadi disesuaikan saja dengan slot yang ada di RAM. Jangan sampai terbalik ya. Nah, memasang VGA ini sama dengan memasang RAM, hanya bagian back panelnya saja yang beda. Jadi di bagian slot daripada VGA ini ada juga klemnya sama seperti RAM, tetapi si VGA ini harus dikunci ya di bagian back panel karena jika tidak dikunci dia akan goyang-goyang ya, tidak sekuat RAM. Nah, karena VGA ini kan bobotnya lebih berat daripada RAM. Jadi dia harus dikunci di bagian belakang ya, atau back panel namanya. Lalu ada memasang hard disk atau SSD. Nah, di sini adalah pemasangan komponen storage ya, penyimpanan. Sini hati-hati ya. Memasang motherboard butuh ketelitian agar posisi motherboard dengan casing presisi atau tidak goyang ya. Pasangkan cover back panel agar lebih rapih dan menghindari kemasukan debu. Nah, jadi kalau kalian sudah selesai memasang komponen-komponen yang ada di dalam komputer ya, nah pasangkan si motherboardnya. Nah, masukkan dengan hati-hati ya. Bisa ditidurkan dulu casingnya ya, jangan ditegakkan, jangan vertikal ya. Takutnya nanti ketika dipasangkan lalu ada kesalahan ya, entah itu motherboardnya jatuh atau komponen yang lainnya jatuh atau lepas. Nah, di situ bisa terjadi masalah, entah itu rusak komponennya ataupun yang lainnya gitu ya. Lanjut. Nah, di sini memasang front panel ya, ketika sudah selesai masang front panelnya. Jadi front panel pada casing ini berfungsi untuk menyalakan, terus mereset ya, terus indikator ya di dalam komponen komputer mereka sudah jalan atau belum. Nah, di sini kan ada power LED ya, power SW, HDD LED dan juga reset SW. Nah, terakhir nih ada monitor ya untuk menampilkan ya yang sudah kita rakit ya komputernya ya ditampilkannya lewat monitor. Di sini ada dua kabel yang bisa kita gunakan. Fungsi dua kabel ini sama ataupun berbeda? Berbeda, Pak. Beda. Nah, kalau yang biru ini dengan yang hitam ini kepalanya perbedaannya apa? Ini HDMI apa yang biru ya, Pak? Kebalik dong. Yang ini ya, yang hitam ya, Pak? Iya, betul. Yang hitam ini adalah HDMI. Lalu yang biru? VGA. Yang biru, ya siapa tadi yang jawab? Anda. Oke, betul ya. Jadi benar dikatakan Syafiq ya. Yang hitam ini adalah HDMI, lalu yang dikatakan Anda, yang biru ini adalah VGA, yang hitam ini HDMI, yang biru adalah VGA. Lanjut. Nah, di sini ada tutorial merakit komputer ya. Saya coba stop share screen, kita coba saksikan dulu ya. Namanya motherboard. Apakah sudah terdengar Motherboard suaranya? itu adalah papan induk di mana setiap komponen komputer Terdengar ya? nantinya akan kita pasang di sini. Dengar. Yang kedua ada prosesor. Prosesor itu adalah otaknya dari komputer. Dual core, quad core, core i3, core i5, core i7. Nah, ini kuncinya di sini. Yang ketiga ada RAM, terus hard disk. Nah, ini hard disk.
Ini juga penting banget buat menyimpan data. Lalu ada PGA. Nah, ini adalah PGA, Video Graphic Adapter. Ini adalah fan atau kipas buat ngademin si prosesor yang ini. Dan yang paling penting adalah power supply. Waduh, ini power supply, dimana fungsi dari power supply itu adalah buat mengalirkan arus listrik ke berbagai komponen yang ada di komputer. Terakhir ini adalah DPD room ya, buat kalau misalkan ada driver dalam bentuk CD atau apapun lah, itu kita manfaatin pakai ini. Ini opsional, PGA juga opsional, bisa dipasang bisa enggak. Yang paling penting adalah motherboard, prosesor, RAM, hard disk, dan power supply serta pan. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngerakit komputer dari awal sampai akhir. Yang pertama, kita akan memasang prosesor di sini. Pastikan prosesor terpasang dengan benar. Kita pasang pan. Pastikan pan ini terpasang dengan benar. Prosesor, RAM, dan PGA sudah terpasang dengan baik. Lalu kita akan memasang power supply. Oke, jadi sudah disaksikan ya tutorial cara merakit komputer ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Kok komputer bisa overhead? Apa penyebab komputer overhead dan mengapa bisa terjadi? Terus, apa yang harus kita lakukan ketika komputer mengalami korsleting, bahkan muncul asap di komponen tersebut? Ada yang ingin menjawab? Ya Pak, Oke, Nanda, silakan. penyebab komputer overheat biasanya karena sirkulasi udaranya Pak.
masih terlalu apa? Tidak ada sirkulasi udara atau minimnya sirkulasi udara. Oh, oke, bagus, sip. Gitu. Nah, apa yang dikatakan Nanda ya itu betul ya. Bisa jadi overheat ya karena sirkulasi udaranya kurang baik ya. Yang lain ada yang menambahkan? Biasanya itu juga Pak, suhu ruangannya panas. Oke, Martin, suhu ruangan panas juga bisa terjadi ya. Itu bisa juga ya. Ada yang memakai AC di dalam ruangan, ada juga yang tidak. Nah, untuk yang tidak memakai AC itu bisa saja ya mengalami overheat ya di dalam apa namanya di dalam penggunaan komputer gitu ya. Ketika dia sedang mengoperasikan komputer ya yang berat ya aplikasi yang berat, dia tidak menggunakan AC atau bahkan sirkulasi udara di dalam ruangan itu buruk, apalagi di dalam komponen itu sendiri ya dalam komputer itu juga tidak ada sirkulasi udara, otomatis akan menyebabkan overheat. Nah, kalau udah seumpamanya overheat ya, komputer itu sendiri akan mati ya. Nah, itu sebenarnya seperti sistem ya di dalam komputer ya, ketika dia overheat, dia akan mematikan sendiri ya untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan komponen yang lain. Nah, terus apa yang harus kita lakukan nih ketika komputer mengalami konslet ya, bahkan muncul asap? Ada yang ingin jawab? Pak, Feral? mencabut soket listrik dari colokan. Oke, benar ya. Bisa kita mematikan saklar atau mencabut kabel ya yang terhubung ya. Jika mengalami korsleting itu kita sudah pasti merasakan ada percikan di dalam komponen tersebut ya. Entah itu yang rusak atau yang korslet adalah motherboardnya, VGA-nya atau yang lainnya, langsung buru-buru matikan daya listriknya ya. Entah itu ada saklar, terus power supply-nya juga ada switch. Power supply itu juga ada beberapa yang menggunakan switch ya untuk pengaman. Lalu ada juga kabel ya yang terhubung dari listrik ke power supply ya, itu juga bisa dicabut ya untuk menghindari adanya arus pendek atau konsleting yang terhubung ke jalur listrik lain seperti itu ya. Sampai sini udah cukup Pak, ya, berarti Anda? fan berguna banget ya Pak? Ya, fan itu berguna untuk sirkulasi udara ya. Jadi tidak hanya heatsink saja, tetapi fan-fan yang lain ya, yang di dalam casing itu juga berguna untuk sirkulasi udara. Ya, fungsinya untuk tadi ya, agar komponen di dalam komputer itu tetap dingin ya, tetap adem ya, suhunya tetap terjaga. Nah, untuk merefreshing ya otak kalian, kita akan bermain quizzes ya. Mungkin bisa kalian akses quizesnya, kayak akan tutup. Udah ya? Udah pas ya? Ada yang belum masuk? Sudah semua ya? Oke, sekarang kita mulai. Pertama Rifai sudah peringkat pertama. Syafiq, Sahara, Rifai masih memimpin. Kesalahan. Oke, peringkat pertama ada Yasin, peringkat kedua ada Martin, peringkat ketiga ada Syafiq, lalu disusul sama teman-teman yang lain ada Nanda, Farel dan Rifai jadi peringkat 6 ya. Yang belum selesai ada Azril, Marisa dan Resti.
di sini bisa sambil kita lihat ya, sambil kita refleksikan. Yang pertama Yasin, kedua Martin, lalu Syafiq. Nah, sini bisa kita lihat ya. Sini gambar di atas ini adalah apa namanya nih? Tadi sudah kita bahas ya di presentasi, power supply ya, bukan power adaptor tapi power supply ya. Selanjutnya adalah ini ini adalah VGA card. Ini bukan power supply ya, berarti ada yang masih salah ya. Dua pemain, lalu ada NIC adapter, nah ini masih salah ya. NIC itu adalah network ya, untuk internet, dan ini adalah VGA card. Ini fungsinya nih apa nih gitu. Ini masih ada yang menampilkan grafik ya. Nah, grafik kan VGA ya. Ini otak komputer juga masih ada yang menjawab ya. Ya ini kan storage ya, hard disk ya, fungsinya untuk menyimpan data ya, bukan prosesor. Lalu ada penyimpanan ya, di sini namanya adalah SSD ya. Semuanya sudah betul menjawab. Yang terakhir, nah ini kabel di atas adalah kabel HDMI yang tadi sudah kita lihat di presentasi. Nah, ini bukan UTP. UTP itu kan kabel internet ya, kabel UTP. Oke, saya stop screen. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam kuisis ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke Cisco IT esensialnya. Ya, kita biar tahu secara realnya itu komponennya seperti apa. Saya tunjuk Rifai untuk menampilkan Cisco IT esensialnya. Ayo, Rifai, segera ditampilkan. Oke. Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang saya meminta kalian untuk berdiskusi sembari kalian nanti mengisi absensi dan juga kalian mengisi LKPD-nya. Untuk absensi saya akan share ya di dalam kolom chat. Itu apaan yang belum kepasang? Ini harus pasang dulu ini ya. Itu kayaknya kabel harddisk ya. Itu power supply-nya belum pada di itu ya? Belum dicolok ya? Iya nih. Itu di plus aja yang belum kepasang. Bisa diklik nggak itu kabelnya? Di draft juga. Aduh. Coba diklik kabelnya. Nah, itu bisa dipasang. Nah, Pencet yang ya. Nah, ini namanya kabel apa nih? Ada yang tahu nih namanya kabel apa nih? Kabel SATA bukan, Pak? Ini adalah 20 pin ATX power. Nah, fungsinya untuk power ya, dari power supply ke dalam motherboard. Ya, jadi motherboard itu juga perlu daya ya. Jadi kalau SATA itu berbeda ya. Nah, SATA tuh yang mana tuh? Ada nggak yang tahu SATA yang mana? Coba dilihat SATA yang mana. yang merah. Nah, Oke, betul. Nah, itu namanya kabel SATA. Itu Buat bisa nyambungin ke harddisk ya, Pak? ya, buat disambungkan ke harddisk dan juga SSD. Nah, itu kan bisa disambungkan. Nah, itu namanya kabel SATA. Kalau yang tadi adalah kabel ATX power ya, untuk power ya, ke motherboard, dari power supply ke dalam motherboard. Nah, ini juga kabel SATA nih. Nah, ini kabel apa nih? Tadi tuh kabel power ya, dari power supply ke dalam SSD, hard disk. SSD atau hard disk ya. Nah, ini ada yang tahu nih apa nih? Kabel soket, Pak. Iya, kabel soket ya, kabel soket fan ya, kipas. Udah.
cukup sih. VGA tidak ada kabelnya ya, kecuali VGA yang membutuhkan power, yaitu mencolokannya ke dalam power supply ya, dari power supply punya kabel power ya, nah itu dicolokkan ke VGA. Tetapi beberapa VGA tidak memiliki kabel power gitu ya. Mungkin bisa ke yang lainnya, ke motherboard boleh. Nah, ini motherboard. Nah, bisa kalian lihat situ. Jadi ketika memasang fan ya, jangan lupa untuk memasang kabelnya ya, soketnya ya, biar kipasnya bisa nyala. Nah, coba tunjukkan RAM yang mana tuh RAM? RAM yang ini, Pak. Ya, tuh. Ya. Ya, masangnya sih mudah ya, tinggal ditekan saja bagian ujungnya ya. Oke, coba ke eksternal kabel. Sebelah kiri tuh ya, eksternal kabel. Nah, di sini perangkat komputer yang sudah jadi ya. Ini ada kabel-kabel yang terhubung ya, coba dicek kabel apa saja tuh yang terhubung tuh. Nah, mulai dari atas tuh kabel apa nih? Kabel power, Pak. Ya, kabel power. Benar. Lalu ada kabel. Nah, itu kabel apa tadi? PS. Kabel audio Bukan. PS2. Kan masih pakai kabel lama ya. Jadi pakai PS2 itu adalah kabel keyboard dan juga mouse. Tuh, itu juga sama itu PS2 yang warna ungu. Itu di bawahnya tuh kabel warna krem. Itu Itu USB. kabel USB ya. Kabel apa tuh? Internet gitu apa? Modem. Ya, kabel LAN. Kabel Kabel LAN. LAN, Pak. Ya. Bawahnya, nah kalau dilepas kabel apa tuh? Namanya port apa tuh? Port? Port Wi-Fi, bukan? Ya, port Wi-Fi. Biasa kita sebut NIC ya. Berarti Coba screen-nya dipencet. Hah, yang mana? Bautnya. Bautnya ini. Yang di itunya Yang di CPU-nya maksudnya. Nah, itu coba dibuka. Jadi sebelum casingnya dibuka, ya screw-nya tolong dibuka juga ya. Nah, kan kelihatan jadi isi dalam komputer tuh seperti ini ya. Oke, yang lain cukup? Pakainya. Cukup. Oke. Saya meminta satu orang siswa untuk menampilkan LKPD. Oke. Syahara bisa menampilkan LKPD yang sudah saya share di kolom chat. Bisa, Pak. Oke. Baik, ini adalah LKPD saya. Berisi 7 subjek yang telah diidentifikasi oleh kita tadi. Yang pertama adalah gambar VGA card. VGA card ini berfungsi sebagai komponen tambahan atau peripheral untuk mengolah data grafis yang akan ditampilkan di monitor. VGA ini termasuk ke dalam output device. Gambar yang kedua adalah hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara internal. Hard disk ini termasuk ke dalam storage device. Gambar ketiga yaitu RAM. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dapat diakses langsung oleh prosesor. RAM ini termasuk ke dalam processing device. Yang keempat adalah power supply. Power supply adalah perangkat keras atau hardware pada komputer yang bertugas memberikan tegangan listrik secara langsung dan menyalurkan ke beberapa hardware yang terpasang dalam komputer tersebut yang membutuhkan tegangan listrik seperti hard disk, motherboard, VGA, optical drive, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah CPU. CPU ini berfungsi sebagai unit pengolah pusat yang merupakan otak dari suatu komputer yang mengatur suatu kinerja komputer secara keseluruhan. CPU ini termasuk ke dalam processing device. Yang keenam, monitor.
Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk grafis atau gambar. Monitor termasuk ke dalam output device. Yang terakhir, motherboard. Motherboard berfungsi sebagai papan induk yang memiliki banyak slot dan port, tempat menancapkan semua komponen komputer. Motherboard ini termasuk dalam processing device. Oke, terima kasih Sahara sudah menampilkan LKPD-nya. Baik, Pak. Ya, oke. Selesai sudah materi perakitan komputer ya. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil terhadap pelajaran perakitan komputer? Marisa? Kita jadi Oke, Salma, silakan. kita jadi tahu komponen-komponennya, terus bagaimana cara mengatasi sesuatu yang terjadi atau komponen yang rusak. Terus jadi tahu urutan masangnya, jadi tahu semua yang tadinya kita nggak tahu. Oke. Oke, tuh. Oke, terima kasih Salma. Jadi apa yang dikatakan Salma itu benar ya. Jadi kita jadi tahu nih perangkat komputer itu seperti apa, cara memasangnya bagaimana, ketika nanti ada trouble itu bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya gitu. Kalau dari saya mungkin ternyata belajar untuk perakitan komputer itu nggak bisa dalam waktu yang singkat gitu, karena banyak komponen-komponen yang masih belum kita tahu, dan karena zaman kan masih terus berkembang, jadi pasti teknologi untuk perakitan komputer ini juga makin berkembang lagi gitu. Jadi kita sebagai siswa dari jurusan teknik komputer dan jaringan perlu yang namanya memiliki sikap keingintahuan yang tinggi gitu, karena yang namanya perkembangan zaman akan terus berkembang dan zaman terus berubah dengan cepat. Jadi kita harus terus beradaptasi terhadap apapun teknologi yang muncul baru-baru ini gitu, Pak. Oke, bagus ya. Jadi perakitan komputer atau hardware itu tidak hanya sebatas yang tadi saya sampaikan atau kalian tampilkan ya. Jadi banyak sekali teknologi terus generasi yang terus berkembang ya sampai saat ini, tidak hanya dalam segi virtual ya seperti Cisco IT tadi ya. Nah, itu masih ada ya hardware-hardware atau software-software yang masih dikembangkan untuk pembelajaran. Tidak gampang ya, tidak mudah juga, perlu waktu untuk belajar, perlu waktu untuk adaptasi dengan teknologi atau generasi-generasi yang baru gitu ya. Mungkin itu saja ya. Jangan lupa absensinya diisi ya. Absensinya ada ya, di dalam kolom chat ya, nanti bisa diakses. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah hadir ya. Jaga kondisi badan ya, tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan apabila kalian sedang berada di luar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Ya, sore. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, silakan. Boleh live.